Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Fitri Purnama dengan NIM 23552011110009. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review saya dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir di mata kuliah Etika Hukum dan Profesi TI. Pertemuan pertama yaitu pengenalan mata kuliah Etika Hukum dan Profesi TI. Dalam pertemuan ini membahas tentang overview yang ada di mata kuliah. Yang pertama ada peraturan perkuliahan, metode perkuliahan, materi perkuliahan, dan tugas perkuliahan. Selanjutnya pertemuan yang kedua yaitu etika, etiket, kaidah, norma, moral, dan akhlak. Dalam pertemuan ini membahas tentang pengertian dari etika, etiket, kaidah, norma, moral, dan juga akhlak. Etika adalah cabang filsafat yang membahas nilai dan norma moral sebagai pedoman perilaku manusia. Sedangkan etiket adalah aturan sopan santun yang mengatur perilaku agar pantas dan diterima secara sosial. Selanjutnya ada kaidah, adalah pedoman atau patokan tertulis maupun tidak tertulis yang mengarahkan perilaku manusia sesuai nilai yang berlaku. Sedangkan norma adalah ketentuan sosial yang mengatur perilaku masyarakat agar tercipta ketertiban dan keharmonisan. Moral adalah ajaran tentang baik dan buruk yang menjadi pedoman perilaku manusia dalam kehidupan sosial. Sedangkan akhlak adalah budi pekerti dalam diri seseorang yang mendorongnya berbuat baik sebagai cerminan iman dan berperilaku santun. Selanjutnya, pertemuan yang ketiga yaitu etika profesi, etika dalam Islam, teori etika, dan etika sebagai cabang filsafat. Etika adalah cabang filsafat yang mempelajari moralitas manusia. Teori utamanya meliputi teleologi, yaitu berdasarkan hasil, ada deontologi berdasarkan kewajiban, dan etika kebajikan berdasarkan karakter. Dalam Islam, etika bersumber dari Al-Quran dan hadis, berlandaskan prinsip tauhid, keadilan, dan akhlak mulia. Di dunia kerja, etika profesi menjadi pedoman perilaku yang menekankan keahlian, kode etik, dan tanggung jawab. Penerapan etika profesi penting untuk melindungi kepentingan publik, membangun kepercayaan, dan menjaga reputasi. Dengan demikian, etika berperan sebagai fondasi perilaku yang bertanggung jawab dalam kehidupan spiritual, sosial, dan profesional. Selanjutnya, pertemuan yang keempat yaitu kerjaan dan profesi, profesi TI, kompetensi kerja TI, sertifikasi bidang TI, dan lembaga dan organisasi profesi TI. Di pertemuan ini membahas tentang profesi di bidang teknologi informasi. Perbedaan mendasar antara pekerjaan umum dan profesi terletak pada kebutuhan akan keahlian khusus, kode etik, dan orientasi pelayanan. Profesi TI seperti pengembang perangkat lunak dan analisis keamanan cyber membutuhkan kombinasi kompetensi teknis, misalnya pemrograman, dan non-teknisnya seperti komunikasi. Sertifikasi profesional berfungsi sebagai validasi kompetensi yang dapat meningkatkan kredibilitas dan peluang karir. Organisasi profesi baik internasional seperti IEEE maupun nasional seperti IPKIN berperan penting dalam menetapkan standar dan kode etik. Dengan demikian, integrasi antara etika, kompetensi, dan kemampuan formal menjadi landasan bagi profesional TI yang kompeten dan juga bertanggung jawab. Pertemuan yang kelima yaitu definisi, konsep, dan sejarah etika komputer, kode etik profesi bidang TI, dan pelanggaran etika profesi TI. Etika komputer adalah prinsip moral yang mengatur penggunaan teknologi informasi secara bertanggung jawab. Prinsip ini menekankan nilai kejujuran dan keadilan serta perlindungan privasi data pengguna. Kode etik profesi TI berfungsi sebagai pedoman agar profesional bertindak dengan integritas dan akuntabilitas. Standar ini diatur oleh organisasi profesi seperti ACM, IEEE, serta lembaga nasional. Pelanggaran etika dapat berupa kebocoran data, penggunaan software ilegal, atau penyalahan gunaan akses sistem. Dampaknya meliputi hilangnya kepercayaan publik, kerugian materi, hingga sanksi hukum. Oleh karena itu, penerapan kode etik yang konsisten dan pendidikan berkelanjutan sangat diperlukan. Hal ini menjamin bahwa teknologi dikembangkan dan digunakan untuk kebaikan bersama serta keberlanjutan sosial. Selanjutnya, pertemuan yang ke-6 yaitu UTS. Pada pertemuan ini kami melakukan ujian tengah semester, yaitu tugas kelompok, membuat makalah,
serta video dengan masing-masing materi setiap kelompoknya dan diupload di YouTube. Selanjutnya pertemuan yang ketujuh yaitu profesi, profesional, dan profesionalisme. Profesi TI adalah bidang yang memerlukan keahlian khusus dan pembelajaran terus-menerus. Seorang profesional TI harus menguasai teknis serta memahami dampak sosial dari solusi yang dibuat. Profesionalisme mencakup komitmen untuk bekerja dengan integritas, etika, dan standar tinggi. Karakteristik utamanya berbeda dari profesi tradisional, terutama dalam kecepatan perubahan dan cakupan dampaknya. Penerapannya menghadapi tantangan seperti tekanan bisnis, dilema etika, dan kecepatan inovasi. Manfaatnya meliputi sistem yang lebih andal, efisiensi kerja, dan perlindungan masyarakat. Kerangka kompetensi seperti SFIA membantu pengembangan karir yang terstruktur. Intinya, profesionalisme TI adalah gabungan kritis antara kompetensi teknis dan tanggung jawab moral. Selanjutnya, pertemuan yang ke-8 yaitu etika manajemen dan faktor yang mempengaruhi etika manajerial. Etika manajemen menerapkan prinsip moral dalam proses manajemen, menekankan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Prinsip dasarnya mencakup integritas, transparansi, dan kepatuhan hukum. Penerapannya dipengaruhi faktor internal seperti budaya organisasi dan kepemimpinan, serta eksternalnya seperti tekanan pasar dan regulasi. Teori pendukungnya termasuk deontologi, utilitarianisme, dan etika kebajikan. Organisasi yang menerapkan etika memperoleh kepercayaan dan reputasi yang baik, sedangkan pelanggaran berisiko kerugian finansial dan kerusakan citra. Tantangan utamanya adalah kesenjangan antara nilai yang dianut dan praktik sehari-hari. Komitmen berkelanjutan terhadap etika menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan organisasi. Selanjutnya, pertemuan yang ke-9 yaitu definisi, pembentukan, dan nilai etika organisasi. Dimensi etika dalam organisasi. Etika organisasi adalah sistem nilai moral yang mengatur perilaku anggota dan keputusan organisasi. Prinsip ini dibentuk oleh budaya kerja internal serta pengaruh eksternal seperti regulasi. Nilai-nilai intinya meliputi integritas, kejujuran, dan tanggung jawab. Penerapannya mencakup 3 dimensi yaitu individu, organisasi, dan sosial. Dalam profesi hukum, etika berfungsi menjaga objektivitas dan kepercayaan publik. Peran etika organisasi juga penting untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dan konflik kepentingan di dalam organisasi. Organisasi yang beretika dicirikan oleh transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, etika organisasi menjadi fondasi penting bagi kepercayaan dan keberlanjutan organisasi. Selanjutnya, pertemuan yang ke-10 yaitu UU ITE di dunia maya. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur aktivitas digital seperti transaksi elektronik dan keamanan data. Ruang lingkupnya mencakup dokumen elektronik sebagai alat bukti dan larangan penyebaran hoaks. Prinsip dasarnya adalah legalitas dan perlindungan hak asasi manusia. UU ITE diterapkan dalam aktivitas media sosial dan e-commerce untuk melindungi pengguna. Dampak positifnya termasuk peningkatan rasa aman dan kepercayaan transaksi secara online. Namun, beberapa pasalnya dianggap multitafsir dan berpotensi membatasi kebebasan berpendapat. Tantangannya adalah kemampuan aparat menghadapi bukti digital dan rendahnya literasi masyarakat. Dengan demikian, UU ITE penting untuk menjaga keamanan digital meski perlu pembaruan sesuai perkembangan teknologi. Selanjutnya, pertemuan yang ke-11 yaitu etika di dunia maya, perkembangan penggunaan internet masa kini, etika menggunakan internet menurut UU ITE, etika di dunia maya menurut UU ITE. Etika dunia maya mengatur perilaku digital dengan prinsip tanggung jawab, kejujuran, dan penghormatan privasi. Perkembangan internet membawa kemudahan tetapi juga risiko seperti hoaks dan pelanggaran data. UU ITE berperan sebagai landasan hukum untuk mengatur aktivitas digital termasuk mengakui validitas bukti elektronik dalam proses hukum. Aturan ini melarang penyebaran hoaks, pencemaran nama baik, akses ilegal, serta penyebaran data pribadi tanpa izin. Pelanggaran terhadap ketentuan UU ITE dapat dikenai sanksi pidana dan menimbulkan dampak psikologis bagi korban. Literasi digital menjadi kunci untuk memahami dan menerapkan aturan ini. Dengan memenuhi etika dan hukum, pengguna internet dapat menciptakan ruang digital yang aman dan juga produktif. Selanjutnya, pertemuan yang ke-12 yaitu Cyber Law dan UU ITE. Cyber Law adalah cabang hukum yang mengatur seluruh aktivitas
identitas dan transaksi di ruang digital. Ia mencakup aspek seperti keamanan, cyber, perlindungan data pribadi, hak cipta digital, dan penanganan kejahatan cyber. Di Indonesia, UU ITE berperan sebagai payung hukum utama yang mengakui bukti elektronik dan mengatur transaksi digital. Namun, UU ITE dihadapkan pada tantangan seperti pasal yang multitafsir dan kecepatan pengembangan teknologi. Ke depan, cyber law perlu terus disesuaikan dengan kemajuan teknologi seperti AI dan IoT. Peningkatan literasi digital dan kapasitas aparat penegak hukum jadi kunci penting. Masyarakat juga berperan aktif dengan menjaga keamanan data dan mendukung penegakan hukum. Dengan demikian, kolaborasi semua pihak diperlukan untuk menciptakan kedaulatan dan keamanan di dunia digital. Selanjutnya, pertemuan yang ke-13 yaitu membahas ulang materi. Pada pertemuan ini sudah selesai segala tugas setiap kelompok untuk mempresentasikan materinya di depan kelas. Juga Bapak dosen menyampaikan ulang terkait materi dan meningkatkan tugas UAS yang sudah diberikan sebelumnya. Selanjutnya, pertemuan yang ke-14 yaitu kuis UTS dan UAS. Pada pertemuan ini kami melakukan 2 kuis, yaitu kuis UTS dan juga kuis UAS tentang materi yang sudah diberikan sebelumnya dan bersifat closed book. Selanjutnya, pertemuan yang ke-15 dan 16 yaitu UAS. Pada pertemuan ini kami melakukan ujian akhir semester, yaitu tugas individu, membuat makalah dari awal hingga akhir materi, dan membuat video rangkuman materi yang sudah dipresentasikan sebelumnya di depan kelas dan diupload di YouTube. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.